Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Artificial Intelligence dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Rabun dengan Metode Backward Chaining. Bersama rekan saya, Endiko, Hendri Wijaya, Jumiliono, Lukiandito, dan saya sendiri, Muhammad Faldizam. Alasan kami memikirkan ide ini adalah karena kita memikirkan bahwa sekarang orang-orang seperti kita seringkali kerepotan apabila kita hanya ingin mengecek kondisi kesehatan kita, apalagi di bagian mata, terutama untuk mengecek apakah mereka terkena penyakit rabun atau tidak. Namun tidak punya waktu untuk pergi ke optik, apalagi dokter. Ditambah lagi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk memeriksa kesehatan mata tersebut. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kita mengeluarkan solusi dengan membuat sistem pakar untuk membuat orang bisa mengecek apakah mereka terkena salah satu penyakit rabun atau tidak. Contohnya seperti rabun jauh, dekat, ataupun senja, beserta solusi sederhana yang bisa diberikan melalui pembuatan aplikasi. Selanjutnya adalah aturan atau rules. Yang pertama ada aturan rabun dekat, kodenya adalah G1 sampai G4, yaitu adalah gejala-gejalanya. Yang kedua adalah P1 sampai P3, yaitu penyebabnya. Dan kode R1 sampai R3 adalah hasilnya. Nah, kondisinya untuk rabun dekat yang pertama adalah jika G1 dan G2 dan G3 dan G4 terpilih, maka hasilnya adalah rabun dekat. Nah, kemudian untuk mungkin rabun dekat adalah jika G1 dan G2 dan P1 dan P2 dipilih, maka hasilnya adalah mungkin rabun dekat. Jika tidak ada, maka hasilnya tidak ada yang benar di antara semua ini atau tidak dipilih, maka hasilnya akan menjadi tidak rabun dekat. Kemudian kedua adalah rabun jauh, kodenya adalah G1 sampai G6, yaitu gejala. Kemudian kode P1 sampai P4 itu adalah penyebab, dan kode R1 sampai R3 adalah hasil. Contohnya untuk rabun jauh adalah jika G1 dan G2 dan G4 dan G5 dan G6 dipilih, maka hasilnya adalah rabun jauh. Kemudian untuk mungkin rabun jauh adalah jika G1 dan G2 dan G3 dan G4 dan P1 dan P2 dan P3 dipilih, maka hasilnya akan menjadi mungkin rabun jauh. Kemudian jika tidak ada yang dipilih, maka hasilnya adalah tidak rabun jauh. Yang terakhir adalah rabun senja, yang terdiri dari dua kode, yaitu adalah G1 sampai G2 yaitu adalah gejala, P1 sampai P6 adalah penyebab, kemudian kode R1 sampai R3 adalah hasil. Nah, contohnya adalah rabun senja adalah jika G1 atau G2 dipilih, maka hasilnya akan menjadi rabun senja. Nah, jika untuk R2, maka jika P1 atau P2 atau P3 atau P4 atau P5 atau P6 dipilih, maka hasilnya akan menjadi mungkin rabun senja. Jika tidak ada, maka hasilnya adalah tidak rabun senja. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai expert system berbasis web yang sudah kami buat. Di sini pertama kali user harus memilih diagnosa awal apakah kira-kira dia terkena rabun jauh, rabun dekat, atau rabun senja. Untuk tampilannya adalah di welcome ini, jadi yang ini user harus memilih salah satu seperti itu. Jadi di sini kami menggunakan framework Laravel. Sebenarnya tidak perlu Laravel untuk membuat expert system ini, tapi kami hanya menggunakan ini supaya lebih cepat dan mudah saja. Jadi di sini kita bisa memilih, misalnya memilih rabun jauh seperti ini, akan muncul halaman baru. Nah, di sini ketika rabun jauh dipilih, maka akan dilarikan ke root cek penyakit. Apabila kita lihat cek penyakit di sini, cek penyakit di sini, maka akan ke controller.index. Method index ini. Jadi apabila dia rabun jauh, maka akan redirect ke cek rabun jauh. Seperti itu. Jadi cek rabun jauh yang ini. Jadi kita bisa ke resource view rabun jauh di sini. Jadi kira-kira begitu konsep dari untuk root-nya. Lalu di sini adalah untuk cek rabun jauhnya. Jadi apabila misalnya kita memilih
Apakah Anda tiba-tiba merasa menjadi lebih sakit ketika bekerja berlebihan? Misalnya iya. Lalu apakah menjadi lebih lelah? Misalnya iya. Lebih sering mengedipkan mata? Misalnya tidak. Memicingkan mata? Misalnya iya. Lalu apabila Anda tiba-tiba merasa menjadi sering menggosok mata? Misalnya iya. Kabur? Misalnya tidak. Misalnya ayah ibu? Misalnya iya. Misalnya yang terkena sinar matahari ini tidak. Lalu ini iya. Kekurangan vitamin D tidak, misalnya tidak saja tidak. Dekat iya, misalnya kita cek sekarang, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah bisa dikatakan sebagai diagnosanya, lalu di bawah ini adalah saran. Jadi ada saran sederhana, jadi seperti itu. Saran yang benar-benar hanya sederhana saja. Lalu di sini ini adalah codingannya seperti ini. Jadi kami menggunakan backward chaining di sini untuk mengecek apakah user itu kira-kira terkena mungkin atau bahkan tidak sama sekali seperti itu. Jadi di sini sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di rules sebelumnya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada tabel rabun. Misalnya ini kita ke rabun jauh. Kita bisa lihat di sini ini rabun jauh. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau G1, G2, G3, G4, G5, G6 maka R1. Kita bisa lihat di sini G1, G2, G3, G4, G5, G6 maka dia kena R1. Seperti itu. Jadi ini sudah sesuai dengan rules-nya. Ini rules hanya rules yang masih sederhana, belum terlalu rumit. Jadi apabila kita misalnya tidak di sini, misalnya kita iya, tidak, iya misalnya. Setelah kita cek, kita tunggu sebentar. Nah, tidak terkena rabun jauh. Jadi tidak terkena rabun jauh. Misalnya kita iya semua. Misalnya kita iya seperti ini, tidak, misalnya. Nah, kemungkinan besar Anda sudah terkena rabun jauh seperti itu. Jadi ini lalu kita coba kembali, lalu kita pilih yang lain. Kita bisa juga seperti ini. Misalnya kita iya, tidak, iya, misalnya. Seperti itu. Sudah terkena rabun dekat. Jadi untuk rabun senja juga sama. Untuk codingannya lebih kurang sama. Namun di sini untuk if else-nya memang masih belum terlalu rumit karena tidak sebanyak yang sebenarnya. Jadi kami hanya memberikan sedikit gambaran saja untuk expert system ini. Seperti itu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.